termasuk organik, ya? Iya, tanaman organik. Ini juga salah satu mungkin kepala agak grogi kali ya. Iya. Popping block ini, Oh, iya. ini salah satu konservasi air. Kenapa nggak perlu? Ya itu karena kan penyerapan air ya. Ini alasan kemarin yang saya sempat tangkap dari kepala mengenai penggunaan popping block ini. Sederhana tapi bermanfaat dan masuk dalam kategori tadi 5+1 tadi. Salah satunya konservasi air. Kreatifnya mau buat dari apa, tapi mereka harus bawa misalnya dari botol. Nah, botol ini akan buat seperti itu. Jadi dia buat model-modelan kah, ada matanya juga. Iya. Nah, kemudian ini yang sempat kami juga dari plastik contoh pakai untuk kemarin ikut kegiatan karnaval dalam bentuk baju. Sini ini yang dari sampah. Daripada terbuang. Masuk untuk pot tanaman yang ada Iya. di samping yang ditempel di dinding itu hampir semuanya menggunakan pakai aqua botol per 1 liter ya. Oke. Melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini hingga siang dan besok. Kami akan buka kegiatan ini bersama-sama dengan Pak Kadis dan juga dari Bapak-Bapak dari Provinsi. Mari kita buka acara bersama-sama, baik dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya atas nama PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah akan membuka kegiatan ini secara resmi. Nabire 23 Agustus 2023, PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Ripka Haluk, SOS MM. Terima kasih. Baik, bagaimana tadi ulang sekali lagi? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita harus segera karena waktu juga sehingga nanti ada banyak hal yang harus kita dapat dari kegiatan kita di hari ini dan besok. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan hormat untuk teman-teman dari PDA dalam hal ini. Mewakili Pak Kapus Pak Inison. Baik, terima kasih dan juga beberapa rekan lain. Selanjutnya kita akan masuk dalam beberapa hal yang terkait dengan persampahan dan bagian lain dari Dasrada SI PSN dan juga pelaksanaan hiburan yang dalam hal ini akan disampaikan dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregional Papua atau P3E Papua yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Edison Worbai SSI mewakili Kepala Pak Kapus. Beliau Pak Edison bertugas di P3E Papua di Biak dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregional pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregional Papua di Biak. Beberapa hal nanti akan disampaikan oleh Pak Edison dan teman-teman di P3E Papua. Waktu disilakan. Semangat pagi. Wih, luar biasa. Semangat pagi. Luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Moderator atas waktu yang diberikan bagi kami. Hampir saya lihat di agenda Rakerdis 2 hari ini kita diberi waktu paling banyak P3E untuk mendampingi Bapak dan Ibu sampai 2 hari ini. Kalau bisa kita pulang bawa berkas-berkasnya. Nah, gitu. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Edison Worbai. Saya selaku
dipercayakan menjadi Kepala Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregio di Pusat Pengendalian Pembangunan Provinsi Papua. Saya bersama dengan dua staf, namanya Pak Angger yang jaket hitam, kemudian Pak Dion, dan nanti juga akan memberikan materi Adwianta, tapi juga ada penambahan kalkulator ya. Jadi Bapak Ibu, kami berharap mungkin di 2 hari ini mari kita diskusi supaya ilmu yang ada di kepala-kepala ketiga Bapak ini Bapak bisa bawa pulang begitu. Sehingga mungkin nanti kita saya paparkan secara besar, tapi juga nanti Bapak Ibu kita lebih banyak diskusi. Kira-kira kita jawab masalah kita di daerah seperti apa. Pasti, gitu ya. Terus makanan yang daun-daun tidak usah kita gabung makan. Ini kalau sudah kotor dengan makanan, nanti yang banyak sampai itu kayak dia terlalu capek nanti urus cuci lagi. Nah itu yang makanya kan nilai jualnya murah murah. Kalau bersih bagus, dia misalnya tadinya 1 kilo 4.000. Tapi karena kotor dengan makanan sudah masuk got, terus Bapak Ibu kumpul di got atau sudah campurkan lalu bawa jual ke bank sampah, dia akan bersihkan lagi. Makanya nanti dia bilang ini saya beli dengan harga 3.000. Kenapa 3.000? 1.000-nya saya bayar orang yang cuci sampai seperti itu. Jadi penanganan seperti ini Bapak Ibu, kita itu murni dinas HAL dan UPT kalau ada punya UPT. TPA itu ditangani, sampai itu ditangani oleh pemerintah. Dinas Kesehatan memilah motor 3 roda itu ambil, bawa ke bank sampah, diolah selanjutnya. Nah nanti residunya, sisa dari yang sampah yang tidak bisa dimanfaatkan, residu itu sampah yang tidak bisa dikelola lagi, dimanfaatkan lagi, maka disebut residu. Itu kita buang ke TPA. Nah itu yang nanti kita buang ke TPA. Makanya tadi itu kumpul, angkut, olah dan pemeriksaan. Lanjut. Terima kasih atas beri kesempatan pada saya. Kami dari Kabupaten Puncak. Saya bisa menanyakan di sini tentang lingkungan hidup dan Estrada. Ya, Estrada. Jadi kalau kantor lingkungan hidup belum ada, bagaimana itu? Kalau belum ada, bagaimana kita terampil untuk orang-orang yang bisa kerja di kelola untuk sampah? Siang untuk semua. Saya dari Kabupaten Deak, atas nama saya Januaris Nota, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deak. Saya mau menanyakan berhubungan dengan pengukuran suhu udara yang lalu dikirim bahan dari P3E ke kabupaten kami itu, dan pengukuran warna air yang dikirim, bahan yang dikirim ke kabupaten dia, itu yang saya mau tanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu nanti Pak Peran bikin ajukan permohonan ke gubernur. Nah, bagaimana kita ini gabung-gabung sampai 10 tahun. Nah, kegiatannya bisa-bisa, sebagian di PU, sebagian di hidup, sebagian di pertanian. Nanti alasannya sampai ke bawah. Dan Papua ini harus ada di hidup, harus ada pertambangan. Kegiatan banyak-banyak mau dengan usaha dengan siapa? AMDAL dengan siapa? Itu PRK dengan siapa? Analisis itu dengan siapa? Dinas-dinas itu. Karena tambah besar nih, dulunya tidak ada jadi. Sekarang ada jadi, lebih baik dinas lingkungan hidup itu harus ada.
narasumber, saya tangkap beberapa hal yang saya garis bawahi yang paling penting menurut saya ini pembatasan, mengenai pembatasan, tentang hal pembatasan. Saya lihat dari materi ini, pembatasan dilakukan terhadap objek, barang yang mau kita kelola. Tetapi mungkin saya tidak dengar pembatasan terhadap subjek, yaitu kita sendiri sebagai pelaku yang membuang sampah itu. Jadi menurut saya begini, pembatasan ini kalau berkaitan dengan subjek, dia berkaitan dengan perilaku kita untuk membuang sampah dengan sembarangan, perilaku kita tidak tertib untuk mengelola sampah, membuang sampah itu. Perilaku berkaitan dengan karakteristik dari manusia itu sendiri. Menurut saya, pembatasan ini perlu dilakukan kepada pelaku yang berperilaku membuang sampah ini. Jika dia berkarakter yang baik, dia mengerti tentang sampah itu dan dia punya karakter yang baik, pasti dia tidak berperilaku untuk membuang sampah dengan sembarangan. Bapak Dion Ingot Arulut SKM dari P3 Papua. Pak Dion bertugas sebagai fungsional penyuluh lingkungan hidup di P3 Papua. Jadi Pak Edison dengan Pak Dion dan teman-teman ini, kalau saya mau bilang itu banyak jalan-jalan karena tugas sebenarnya, bukan karena ini, karena tugas dan kewenangan kewilayahan yang meliputi 6 provinsi. Sehingga kalau nanti Pak Dion ada di Merauke, Pak Dion ada di Wamena, dan Pak Edison ada di Sorong dan ada di Jayapura, saya kira itu menjadi tugas bagian mereka. Saya senang juga kalau tugas model begitu ya. Bisa mengunjungi seluruh kabupaten setelah Papua, tapi itu tugas berat yang harus dijalani oleh Pak Edison dan Pak Dion. Saya kira langsung karena mengingat waktu, materi akan disampaikan oleh Pak Dion. Nanti ada waktu untuk kita coba diskusi, terutama kabupaten-kabupaten yang sudah melaksanakan adiwiyata atau yang belum, nanti silakan dalam materi ini bisa disimak dengan baik sehingga kita harapkan bahwa ada juga dengan sampah dan lain-lain. Saya kira itu nanti akan dibawa pulang untuk sebagai bekal bagi Bapak Ibu sekalian. Pak Dion, silakan. Baik, terima kasih Bapak Anies. Salam hormat, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dion Arulut Sinaga. Saya dikasih amanah menjadi pejabat fungsional penyuluh lingkungan hidup ahli pertama. Itu perkenalan saya. Kebetulan baru cuma satu nih Pak di tanah Papua. Kalau untuk penyuluh kehutanan, saya pikir sudah banyak. Tapi karena ini fungsional baru, saya juga mau kasih iklan. Akan ada selain dari PPLH, pendidik, gitu ya, PPNS, tapi ada yang namanya penyuluh lingkungan hidup. Direncanakan nanti akan dibuka di tahun 2024. Dan saya berharap ada bahwa Bapak Kadis dapat menyiapkan formasi tersebut. Karena sebenarnya untuk kita secara total itu kurang lebih ada 80 sekian. Tapi untuk di tanah Papua baru saya satu orang di sini. Itu perkenalan pertama saya. Saya mau coba menekan karena tugasnya penyuluh. Jadi menyuluh memberikan iklan. Jadi ini enaknya Pak. Yang kerja bapak-bapak kepala dinas, yang ngasih iklan saya. Setuju ya? Bapak izin seperti itu. Jadi kalau dibilang Adipura kota yang bersih, Adiwiyata sekolah yang bersih. Nah, Kalpataru yang mengerjakan, SDM yang mengerjakan tentang pelestarian lingkungan yang bersih. Nah,
Proklim Kampung yang Bersih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saya mau menekankan bahwa program-program kerja yang ada di KLHK itu berkesinambungan, tidak tumpang tindih. Satu poin yang bisa saya sampaikan mengenai indikator, salah satu yang tadi Pak Kabit sampaikan mengenai pembatasan, pengurangan, itu anak tertuanya Jasrada itu Adiwiyata. Jadi di SN itu saya cerita kemarin sama teman-teman di Timika, ya itu ada Adiwiyata. Jadi ini saling berkesinambungan dan Adiwiyata mendukung data tentang pembatasan dan pengurangan. Kalau kita tangkap itu, artinya kalau seperti yang mendayung itu 20 laut 3 terlampaui, itu akan tercapai. Mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia dan sebenarnya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga butuh ratusan ton sampah selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu dengan itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ditimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan gak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya yang kita buat sendiri karena nyatanya sampah plastik yang mengecil atau nama keren yang mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk ke lidah kita sendiri yang nantinya juga berpotensi nimbulin penyakit. Oke, sampah plastik yang menjadi masalah besar dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya agar buang sampah pada tempatnya, itu udah gak efektif lagi. Sekarang kita harus mulai mengurangi pakai plastik atau milih pakai plastik yang bisa digunakan berulang kali buat makan atau minum, bawa tempat makan dan botol minum yang bisa dipakai ulang. Kalau beli barang belanja di luar, selalu bawa kantong belanja sendiri yang dari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak karton atau kanvas. Atau kalau jadi pengen banget pakai kantong plastiknya jangan langsung dibuang karena siapa tahu bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat ngebuang. Ingat kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan ke yang tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bola, tinta komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan mengumpulkan itu ke bank sampah terdekat. Karena nyatanya sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat, kasih ke petugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja udah bisa jadi logam mulia. Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Mimika, Dokiai, dan Paniai dipersilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Oke, Bapak Ibu kita beri tepuk tangan. Sekali lagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih.
ke dalam lokasi. Jadi dia marah ya. Ya, seharusnya saya sebagai moderator ada dampingi Bapak berempat di atas, tapi karena tempat tidak memungkinkan, maka saya akan coba pandu dari bawah. Tidak apa-apa ya. Ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, juga keempat narasumber kami yang kami hormati, kita nanti akan mendengar sedikit paparan terkait dengan Jastrada atau Adiwiyata yang ada di Kabupaten Nabire, kemudian di Banyai dan Dogiai dan Mimika, ya. Mungkin kita akan mulai dari Kabupaten Nabire. Waktu 5 menit. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Ya. Baik, mari kita beri aplaus buat Bapak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Pertama-tama saya mohon izin, saya di sini berdiri mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Beliau berhalangan hadir karena mendadak dipanggil rapat tim anggaran dengan tim anggaran. Terus yang kedua, Pak Kepala Bidang, beliau tadi pagi ada sedikit masalah kesehatan. Deda selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika. Saya datang dengan 3 teman. Ada Pak Asmuf dari pencegahan kerusakan lingkungan, Kepala Seksi. Ada dari Adiwiyata, Ibu Herma, dan adik perempuan Mungme, Ibu Dede. Baik, itu perkenalan kami. Sebagus apapun kegiatan ataupun program yang kami buat, tetapi kalau tidak didukung oleh masyarakat dan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pimpinan daerah, program dia tinggal jadi program. Pertama saya perkenalkan diri, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosan Pigome, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Saya baru tahun 2022 Februari. Kami tidak, penjelasan kami tidak pada Jastrada dan Adiwiyata. Dalam 1 tahun kami hanya pembenahan karena penanganan sampah dan kebersihan di Kabupaten Banyai belum berjalan. Bapak Gerwis Waspores di NT dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekonomi Papua. Beliau adalah analis lingkungan hidup pada subbidang fasilitasi penerapan pengendalian pembangunan ekoregion bidang fasilitasi. Bersama-sama dengan Pak Morobai, Pak Edison dan Pak Dion. Jadi P3 ada di Biak, jadi stay-nya di Biak, tapi jadi baik, Bapak Ibu sekalian, materi selanjutnya ini tata cara delineasi RTH atau ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi relevan. Langsung saja saya serahkan pemaparan dari materi yang akan kita ikuti pada sore hari ini. Pak Angga, silakan. Ya, Bapak Ibu, selamat sore. Dan saya dengan Angga Waspodo. Sebelumnya mohon izin Pak Abid, saya menyampaikan materi Pak Abid. Ini terkait yang tadi pagi Pak Abid sudah jelaskan mengenai IKLH. IKLH itu terdiri dari indeks kualitas air, udara, dan lahan. Dan untuk menghitung lahan diperlukan RTH. Jadi kalau RTH ini yang dihitung selain kawasan hutan yang sudah dihitung oleh kementerian, Pak. Jadi kalau RTH ini di dalam masing-masing kota sendiri. Nah, jadi RTH ini adalah area yang memanjang jalur darat atau mengelompok yang
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik tumbuh dalam alamiah atau ditanam, dan ditekankan di sini fungsi ekologisnya. Jadi dan sebenarnya komitmen dari kepala daerah sendiri sih Pak sudah pasti. Jadi di daerah itu harus menyisakan sekitar 30% bagian kotanya untuk menjadi ATH, dan apa namanya, dan ATH itu di-SK-kan. Jadi kayak misalkan hutan kota atau taman kota itu di-SK-kan. Jadi yang paling ditekankan di ATH ini adalah komitmen daerah untuk tidak menggunakan atau tidak membangun pada kawasan-kawasan tertentu. Oke. Masih semangat sampai sore hari ini. Saya pikir kalau baru-baru yang kita yang baru lihat matriks ini, aduh macam rasa bagaimana begitu ya. Ya kalau Bapak dengan pengalaman ini, aduh itu biasa sekali. Ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kalau orang mau belajar pasti bisa. Karena yang penting dia semangat. Baik. Malam ini kami akan usahakan bersama-sama dengan teman-teman dari P3E. Kami akan ada di Mafira. Karena itu nanti teman-teman yang dari 5 kabupaten yang belum punya Jakstrada ini, saya berharap ada 1 atau 2 orang datang dari teman-teman supaya kalau bisa kita selesaikan dokumen ya, lampiran 1 dan lampiran 2. Kalau yang batang tubuh itu gampang saya tuh. Nah, tapi yang isi matriks ini memang agak kepala agak pusing sedikit. Ya. Ya. Oke, lanjut. Mengingat pasal 18 Undang-Undang Cipta kemudian terus Undang-Undang 18 pasal 97, kemudian peraturan menyenangkan nomor 10, oke. Peraturan daerah Kabupaten Giai nomor 9. Giai 1 saja. Peraturan sampah yang terkait sama jenis ceritanya sama. Oke, lanjut. Nah, menetapkan memutuskan peraturan Bupati Giai tentang kerja dan kepala daerah tentang pengelolaan sampah, rumah tangga dan sampah lingkungan. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, kalau ini kan sudah ada, jadi tidak perlu. Nanti peraturan ini akan dibahas oleh bagian hukum. Mereka yang tahu konsideran struktur hukumnya seperti apa. Jadi nanti orang yang akan cek lagi. Bagian penguatan penegakan hukum. Penguatan penegakan hukum ini yang kemarin saya sampaikan. Ya, yang ini yang saya bilang kalau Bapak Ibu Bupati ya itu tadi saya bilang peran Pol PP apa gitu, OPD ini apa. Pol PP bagian penegakan peraturan Bupati terkait Jakstrada atau peraturan Bupati terkait larangan buang sampah sembarangan atau yang retribusi sampah. Pol PP ikut terlibat dalam menjaga itu. Siapa kalau ada pasal yang mengatakan kemarin kalau tidak salah TV kan sudah punya perda sampai ada pasal yang mengatakan larangan itu kan, sanksi berapa? 25 juta. Itu sudah pernah Pol PP turun kan? Tangkap orang pernah. Pembinaan. Itu teguran ya terkait itu. Jadi ada Pol PP yang tangkap langsung, ada yang bina. Jadi intinya begitu Pak. Peran Pol PP ada. Jadi di pasal di ayat ini maksudnya di bagian lain. Kemudian penguatan keterlibatan dunia usaha. Nah itu tadi. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan begini, pasal-pasal yang ada di sini, ketika Bupati tanda tangan, itu sudah menjadi kekuatan kita. Terlalu tinggi itu
Ini dari Intan Jaya. Ini dari Intan Jaya. Kemudian Pasai. Oh, dari ada dari Paniai, ada Paniai. Ini dari Paniai. Ini Pak Kadis DLH Paniai. Silakan Bapak di sini. Ya. Berarti yang belum dan jangan. Katanya sakit. Oh. Oke. Begitu. Langsung dipegang sama ibu kepala tour guide-nya. Baik, Suster dan Bapak, ini kebetulan dalam rangkaian kegiatan raker. Jadi pembahasan materi tentang adiwiyata sudah kita laksanakan. Nah sekarang implementasi dari adiwiyata itu yang minta maaf kita mendadak langsung minta supaya artinya bekal ini bisa dibawa pulang ke kabupaten masing-masing sehingga program adiwiyata implementasinya dari materi itu bisa dilihat langsung. Ini kebetulan Pak Kadis, para Kadis. Kalau Pak Kadis Nabire ini sudah ini sudah karena memang hasilnya dari Nabire sudah kita kirim. Cuma Pak Kadis yang lain, Bapak-bapak Kadis yang lain itu yang kita harapkan bisa melihat ini sehingga mudah-mudahan nanti kembali ke kabupaten masing-masing mungkin bisa program yang tadi sudah dirumuskan dalam raker itu. Salah satu poin untuk adiwiyata itu bisa dilanjutkan dan bisa dilaksanakan di kabupaten. Kami pilih Santo Petrus karena tahun ini mewakili Provinsi Papua Tengah. Untuk tingkat SD ada SMP Yapis, ada SMA Al-Madinah. Dari 8 sekolah yang kemarin kita coba dampingi mereka untuk penilaian dan verifikasi, 3 ini yang berhasil kita kirim ke nasional mewakili Papua Tengah. Kita pilih hari ini, kita pilih SD Santo Petrus untuk bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu Kadis sekalian peserta rakyat. Begitu Suster. Nanti kami mohon Suster bisa memberikan beberapa hal terkait yang tadi Pak Dion sampaikan di Maples 1. Ini secara gambaran, secara umum saja. Kita harus siap toh. Kami memang sudah mempersiapkan semuanya dari kegiatan dan perencanaan untuk sekolah adiwiyata. Kami sudah membentuk 6 kelompok. Untuk masing-masing kelompok itu mendapat tugas dan juga sudah ada koordinatornya. Kelompok 1 bagian apa, kelompok 2 bagian apa, sampai kader adiwiyata. Dan memang ketika kami persiapkan, semuanya Bapak Ibu Guru semangat karena ini juga untuk sekolah. Jadi hari ini nanti saya akan ke koordinator masing-masing untuk menyampaikan bagaimana dari 5+1 itu. Yang pertama, kalau misalnya melihat di depan itu sudah ada perencanaannya, dari mulai perencanaan, kemudian inisialisasinya, kemudian inovasinya dan sebagainya. Begitu. Mungkin begitu Pak Dion. Saya bantu sudah ya. Bantu. Pak Dion boleh bantu mengarahkan kita untuk kita bicara visi misi dulu deh. Terarah. Ayo izin ya. Kan dibilang nih yang poin kita punya lembaran nih ya, izin kita pegang. Kita dibilang katanya punya visi misi dan tujuan sekolah yang bicaranya perilaku ramah lingkungan. Visi misinya mana Bu? Nah ini. Nah ini disepakati bersama ya Bu ya. Nah menjadi sekolah yang unggul, berprestasi, bla 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 dengan landasan cita kasih dan peduli terhadap lingkungan. Nah jadi yang tadi kita sepakati program dan tujuan ini harus masuk di dalam peduli terhadap lingkungan dan ini di publikasi ke murid, warga sekolah, dan masyarakat dan diterapkan. Pokjanya tuh ada 6 sesuai dengan aksinya ya. Iya. Kebersihan sanitasi drainase, Pokjanya 1, Pokja penghijauan, Pokja pengelolaan sampah, dikeluarkan surat edarannya. Oke. Apalagi produknya? Untuk yang di dalam ruang tong sampah itu harus ada tutupnya. Oke, setuju, betul.
Lanjut. Terus Ini masih Pokja kebersihan ya? kebersihan. Oke. Kalau sanitasi apa yang dilakukan Bu Kepala? Yang di sini? Kalau sanitasi itu Bisa kamar kasih mandi. tunjuk nggak yang mana kira-kira? Oh, mari. Sanitasi. Nah, ayo mari kita bicara sanitasi ya. Kalau kayaknya kalau diam begini nggak seru. Hah? Iya. Belum tahu. Udah siap apa ini? Iya. Kamar mandi kami membuat tulisan-tulisan supaya anak-anak itu tetap menjaga kebersihan. Jadi ketika mengalirkan keran itu kalau sudah selesai dimatikan. Termasuk organik ya. Iya, tanaman organik. Ini juga salah satu Kepala agak grogi kali ya. Popping block ini, ini salah satu konservasi air. Kenapa nggak perlu? Ya itu karena kan penyerapan air ya. Ini alasan kemarin yang saya sempat tangkap dari Kepala mengenai penggunaan popping block ini. Sederhana tapi bermanfaat dan masuk dalam kategori tadi 5+1 tadi. Salah satunya konservasi air. Masuk di penghijauan. Ada tulisan. Ini lidah mertua, ini puring. Siap? Lanjut. Ada tua men. Lidah mertua. Lidah mertua. Lidah mertua yang punya mertua ya. Punya mertua ada kan? Terbanding ya. Tidak. Ada ini sendiri. Kalau Dia kalau hidroponik yang saya tahu harus pH-nya itu hidroponik di bawah sendiri. asam. Jadi tidak akan dia tidak seperti ini ini kan lindi ini paling cuma untuk yang media tanah. media tanah saja. Nah, jadi misalnya tanam-tanaman yang Ini kelas berapa Bu yang anggotanya? Ya. Pokjanya kelas sampahan? 45. Kita kan 45. dari yang diminta kan 100. Ya. Nah, dari 100 siswa-siswa kami bagi dalam 5 kelompok. Nah, berarti jadi satu kelompok itu 2 peserta. Mata pelajaran yang diintegrasikan mata pelajaran apa? Atau pembiasaan atau praktikum atau apa? Praktikum. Praktikum. Praktikum dengan pembiasaan. Pembiasaan. Iya. Praktikum di sini kami membuat dulu ini praktekan. Bagaimana cara kita kan tidak dibuang. Kita buat seperti ini, kita olah lagi untuk Ibu ini sebagai ketua Pokja untuk pengelolaan sampah. Oke, yang tadi konservasi air dan energi itu siapa Pokjanya? Ketuanya? Nggak mau bertanya saja, nggak perlu dipanggil. Biar saya kira tahu. Oke, ada ya. Ada. Berarti nanti yang sanitasi drainase siapa Pokjanya? Ada juga. Ada juga semua ada. Jadi dibuat masing-masing Pokja Pak. Semua dibuat masing-masing. Jadi kami dari setiap Pokja itu ada 6 guru yang terlibat di dalam. Di bawahnya turunannya Ya, siswa. ada koordinator, terus guru, kemudian siswa. Selain surat. Kalau itu ya Nana saja kami surat Nana bawa. Nah, tapi gitu. harus ini nih Ya, kebiasaan. untuk bersurat. Iya, surat edaran tuh harus penting. Nah, berarti masuknya ke pembiasaan berarti. Iya, masuk Biar kebiasaan. kuat begitu ke orang tua. Iya. Tapi sudah Tapi dipraktekkan kan ya. sudah dipraktekkan, disampaikan saja secara lisan. Berarti ada galon yang disiapkan dong berarti. Tertulis. Ada kan?
Kalau galonnya biasa kami pakai di kantor. Oh, Karena takutnya kalau di luar kan anak-anak dia buka saja keluar basah lagi. Jadi nanti misalnya airnya habis. Selain edaran yang dikeluarkan, tapi sekolah juga memfasilitasi dengan penyediaan poinnya. Ada. Itu udah biasanya 1 hari 1 minggu itu kadang 10 galon itu. Sekarang kita bicara sanitasi, air mengalir bersih, tidak ada gulma, ya. Terus ada karbol sebagai fungsi jika tidak digunakan. Itu salah satu hemat air Pak, konservasi air gitu. Jadi kalau dibilang adiwiyata ya sesederhana ini gitu loh Pak. Tentang apotek hidup dan teman-temannya. Oh iya, mari. Di belakang. Pupuk yang berikutnya ya. Mari. Ini SD. Oh iya. Hati-hati meledak lagi. Kreatifnya mau buat dari apa, tapi mereka harus bawa misalnya dari botol. Nah, botol ini akan buat seperti ini. Jadi dia buat mobil-mobilan kan, ada matanya juga. Iya. Nah, kemudian ini yang sempat kami juga dari plastik-plastik. Contoh pakai untuk kemarin ikut kegiatan karnaval, kalau bentuk baju. Ini yang dari sampah. Kalau kita daripada terbuang. Masuk untuk pot tanaman yang ada di samping. Yang ditempel di dinding itu hampir semuanya menggunakan pakai botol ukuran 1 liter ya. Oke. Sip? SMA ke SMP? Enggak, kita coba satu lagi. Sampaikan bahwa sekolah kita itu juga menjadi data yang nanti kita tampung. Jadi kami sampaikan pada anak-anak bahwa untuk seperti penghijauan, kemudian kebersihan itu memang anak-anak sudah kami sampaikan bahwa itu penting untuk sekolah kita yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu seperti ini, anak-anak kadang-kadang ketika makan, istirahat itu duduk bersama di rumah honai, mungkin belajar apa namanya, tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa di gazebo, ya, ruang terbuka. Alasan penggunaan bagaimana ceritanya? Kenapa harus mengambil ban? Bisa di sini lagi. Akan dilihat supaya ada punya gambaran. Itu sih poinnya yang saya tangkap. Anggarannya nggak akan membutuhkan yang lebih daripada yang banyak lah. Dapat terakomodir. Tanaman-tanaman yang di depan itu kan tanaman hias. Ini terong. Ini pare. Kemudian ini serai. Ini untuk tanaman obat dan sayuran. Kalau seperti ini, kita mesti bikin lanjaran. Iya, ini nanti bikin lanjaran sama kacang panjang itu juga.
Ini salah satu konsep dari konservasi energi. Jadi penggunaan pencahayaan matahari dalam akses pengajaran. Penggunaan lampu LED, bukan bohlam, gitu. Salah satunya juga. Seperti itu. Dan ini standar ya, ada pojok baca, tetap mengikuti gitu, tidak tumpang tindih daripada standar 8 standar pendidikan nasional, gitu ya. Setiap kelas ada pojok baca, beda-beda. Ya, nanti kami pakai internasional. Makanya tadi prinsipnya Bapak Ibu, kita sebenarnya nggak bakal tahu untuk menggunakan botol, tapi setidaknya botol yang kita gunakan bisa kita daur ulang lagi, gitu. Karena nggak mungkin kita tutup industri aqua, karena bagian dari pemasukan negara kan. Cinta ini
tambah kelewatan. Salah ganggu sapu otak stres. Bilang sudah biar sa